kemudian itu hati kita. Ya. Dari hati, semua perbuatan, semua ucapan, semua mimik muka itu akan diatur oleh hati. Kalau hati kita baik, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita jahat, hati kita rusak, maka seluruh tubuh kita itu akan rusak. Kemudian yang ketiga, self control itu bisa juga dengan kita mengontrol gestur tubuh kita, ya, gerak dari tubuh kita. Ketika kita dalam kondisi yang sedih, ya, bagaimana caranya biar orang itu tidak tahu kalau kita sedih. Nah, kalau kita dalam kondisi marah, bagaimana cara orang dia tidak mengetahui kalau kita sedang marah dari mimik ataupun dari gestur tubuh. Ya. Tapi dari seluruh anggota tubuh kita mungkin bisa kita kontrol sehingga orang tidak mengetahui. Tapi kalau dari hanya satu indera kita yang tidak bisa kita kontrol, yaitu indera penglihatan ataupun mata. Orang bisa membaca apa yang sedang kita alami itu dengan melihat mata kita. Orang mengatakan mata, terutama mata hati, tidak akan pernah bohong. Kemudian pentingnya pengendalian diri. Yang pertama harus kita ketahui dulu sifat buruk dari manusia, yaitu mencuri, kemudian berbohong, kemudian marah, dan sombong. Ini sebagian saja. Tapi juga ada sifat yang baik, karena ada negatif pasti ada positif. Sifat baik dari manusia yang pertama yaitu sabar, yang kedua itu berhati-hati, dan yang ketiga itu jujur, yang keempat yaitu tolong menolong, dan yang kelima bersyukur, dan yang keenam terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Nah, untuk mengontrol diri ataupun pengendalian diri ini ada aspek penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada dari luar dirinya, namun justru berada dalam dirinya sendiri. Ya. Dengan demikian, kemampuan seseorang kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Karena musuh terbesar kita, penghalang terbesar kita, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan faktor lingkungan, bukan faktor pendidikan, bukan faktor keluarga. Tapi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, hanya ada satu jalan untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita dengan berpuasa. Terangi hati dengan puasa. Karena dengan berpuasa kita akan bisa mengontrol diri kita dengan lebih baik. Karena ketika kita puasa, itu apabila kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya mencuri, marah, dan lain sebagainya, itu hati kita akan selalu mengingatkan, kamu lagi puasa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting, yaitu jurus pengendalian diri. Nah, yang pertama yaitu mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Dalam artian dimanapun kita, ya, dalam kondisi apapun kita, baik kita bergaul dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda daripada kita, yang pertama itu harus kita jaga adalah moral ataupun etika ataupun akhlak. Ya. Pada prinsipnya akhlak itu di atas ilmu. Orang yang berilmu, ya, tapi kalau tidak berakhlak, nol. Oke, lihat seperti jin ataupun setan itu mungkin kalau dari segi ilmu jauh daripada kita manusia biasa. Ya. Tetapi dia diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena tidak ada akhlak ataupun moral. Jurus yang kedua yaitu dengan menggunakan kesadaran. Kita harus melihat
sisi negatif atau kekurangan kita sendiri, jangan melihat hanya yang orang lain. Kita sadar saat suatu bentuk pilihan atau perasaan yang positif ataupun negatif yang muncul sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Ya. Sadar itu artinya ketika ada perasaan yang baik, ada perasaan yang buruk. Nah, kita bisa mengkondisikan perasaan kita itu sendiri. Ya. Mana yang akan kita lakukan untuk kemaslahatan diri kita sendiri dan orang lain. Cara singkatnya, kesadaran adalah awal dari produktivitas kerja. Awal kerja kita itu. Setelah kita tahu, kita bisa mengkondisikan mana yang baik, mana yang buruk untuk semua. Awal itulah yang nantinya akan mendatangkan sukses untuk hidup. Kemudian jurus yang ketiga yaitu perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak-ledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar-besaran, coba lakukan perenungan. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa sih untungnya kalau aku marah? Apakah benar reaksi saya yang seperti ini? Dan ketika kalau kita marah, perlu kita ingat, perlu kita pahami, itu sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau memang kita marah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita duduk. Dan yang kedua itu adalah berwudu. Tapi kalau masih marah terus, maka lakukan yang ketiga yaitu dengan berbaring untuk menghindari yang namanya marah tadi. Ya, ataupun juga bersikir, kemudian dan jurus yang keempat yaitu dengan kesabaran. Dengan kesabaran karena emosi itu naik turun, timbul tenggelam, datang dan pergi ya. Seperti halnya pikiran kita. Sadari bahwasanya emosi itu hanya sementara ataupun sesaat ya. Usahakan tidak berlarut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup. Ingat kata-kata ini. Saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya yang dibatalkan, didikan saya digagalkan, dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, kamu tidak akan bisa. Pada suatu malam, saya menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wow, ternyata diri saya lah yang saya lihat. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Yaitu kita sudah membahas tentang bab pengendalian diri atau self control. Ya. Jadi self control itu pada hakikatnya kita bisa mengkondisikan, bisa mengontrol diri kita, terutama ketika kita marah. Ya. Baik itu dari pikiran kita, dari hati kita, dan dari gestur tubuh kita sendiri. Ya. Jurus-jurus ataupun langkah-langkah agar kita bisa mengontrol diri, yang pertama tadi adalah dengan meningkatkan atau menggunakan yang namanya kemoralan. Kemudian yang kedua menggunakan dengan kesabaran, dan yang ketiga itu adalah perenungan, dan yang keempat apa yang keempat? Dan yang keempat adalah kesabaran. Oke anak-anak sekalian, silakan sekarang kalian pahami, kalian cermati, kalian cari informasi dari berbagai macam media, baik media terutama boleh kalian gunakan handphone kalian untuk mencari informasi terkait tentang pengendalian dari diri ini. Ya. Silakan kalian buat masing-masing